Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan data formulir ini. Nama Rita Purnamasari, asal sekolah SMA 1 Tungkal Sumatera Selatan. PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 melaksanakan UKIN praktek pembelajaran dengan judul materi pelajaran membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Semoga kita sehat. Bagaimana kesiapan pembelajaran hari ini? Udah siap? Siap, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Baiklah, Rama pimpin doanya. Marilah kita mengucapkan doa. Mulai. Selesai. Nah, di sini Ibu mau ngecek keterjelasan suara. Suara Ibu jelas diterima? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Gambar Ibu jelas juga ya? Jelas, Bu. Jelas. Baiklah, Ibu silakan kalian mengisi daftar hadir link absensi yang sudah kalian isi. Di sini Ibu akan cek ya absensinya. Ya, di sini siswanya Ayu Parwati sudah hadir. Afrianti, Mayang, Nopi, Rama, Reni, Rizka, Suci, Lili, Jenny. Udah cukup ya, ada 10. Baiklah, di sini kita dalam pembelajaran daring tetap menjaga kesehatan baik diri kita agar terhindar dari corona, sehingga keluarga kita juga sehat ya, dan tetap menjaga kesehatan dan jaga stamina kita dengan cara satu, rajin-rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Baiklah, Ibu akan membacakan aturan dalam pembelajaran daring di Zoom. Yang pertama, 1, kalian jangan menutup HP kamera. Kamera tetap terbuka agar kalian terlihat dapat di aktivitas kalian untuk Ibu nilai ya. Yang kedua, silakan kalian memute suara kalian. Jika kalian ingin membicara atau menyampaikan sesuatu, silakan kalian buka mute-nya ya. Baiklah. Beku larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini Ibu ingin mengingatkan pada materi kemarin, bagaimana sifat koligatif titik beku larutan elektrolit dan non-elektrolit. Siapa yang bisa menyampaikannya? Bagaimana sifatnya? Beku larutan elektrolit lebih rendah daripada titik beku larutan non-elektrolit. Ya, jawabannya keroyokannya. Coba Lili, gimana menurut Lili kemarin dari materi kemarin? Titik beku larutan elektrolit lebih rendah daripada titik beku larutan non-elektrolit, Bu. Ya, dari minggu kemarin kita dapatkan ya titik beku larutan elektrolit itu lebih rendah daripada titik beku larutan elektrolit. Lebih rendah daripada larutan non-elektrolit. Ya, baiklah di sini Ibu akan menge-share ya materi Ibu. Udah nampak? Udah. Di sini dapat kalian amati tabelnya. Kalau minggu kemarin kita mempelajari titik beku, sekarang kita mempelajari titik didih.
dengan konsentrasi larutan masing-masing ya. Di sini larutannya 1 mol semua. Di sini senyawanya ada senyawa non-elektrolit dan elektrolit. Dari hasil pengamatan ini, apa yang dapat kalian sampaikan? Ada yang ingin menyampaikan dari hasil pertanyaan ini? Tabel periodik, tabel titik beku. Mengapa larutan Ya, siapa elektrolit? itu? Reni Marlina, Bu. Oh ya, Reni, silakan Reni. Mengapa larutan elektrolit dan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama memiliki titik beku yang berbeda? Ya, dari tabel itu ada pertanyaan kawannya, mengapa larutan elektrolit dan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama memiliki titik beku yang berbeda? Ya, pada materi ini yang akan kita bahas, ya, tadi pertanyaan temannya, yaitu mengenai sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sifat koligatifnya yaitu membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dengan kompetensi dasar 3.2.3 membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan kenaikan titik didih. Yang kedua, 3.2.4 menganalisis kenaikan titik didih larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama berdasarkan hasil percobaan dan perhitungan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamatin video pembelajaran yang di-share melalui platform Zoom Meeting, peserta didik dengan penuh rasa tanggung jawab dapat membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan kenaikan titik didih dengan benar. Yang kedua, setelah mengamatin data percobaan dan perhitungan kenaikan titik didih larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama melalui video pembelajaran, peserta didik dengan penuh rasa tanggung jawab mampu menganalisis kenaikan titik didih larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan konsentrasi yang tepat. Baiklah, di sini urutannya kegiatan kalian dapat melakukan pretest ya, yang sudah Ibu bagi di kolom chat WA. Kalian dapat melakukannya pretest sekarang. Udah selesai ya pretestnya, Ibu lihat hasilnya ya. Ya, udah bisa tampil ya hasilnya. Di sini dapat Aprianti 6, Reni 8, Nopi 8, Lili 8, Ayu 6, Suci 8, Nopi 4, Mayang 8. Ya, dari hasil
pretest ini masih ada yang lumayan bagus. Alhamdulillah ya, ada yang masih kecil dapat ditingkatkan. Semoga pada saat pembelajaran ini hasil post-testnya udah lebih baik. Baiklah, di sini Ibu akan men-screen video pembelajaran ya yang dapat kalian amatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan kenaikan tinggi didih. Baiklah, anak-anak Ibu yang pintar dan cerdas. Di sini anak-anak Ibu yang pintar dan cerdas. Di sini Ibu sudah siapkan larut gula, pasir, garam, dan air. Di sini kita akan membuat larutan masing-masing 1 molar, garamnya 1 molar dan gulanya 1 molar, dan juga lagi garam 2 molar dan gulanya 2 molar. Baiklah, kita buat larutannya. Nah, di sini pertama kali kita Suara video ada ya. suhu airnya dulu ya ke larut murni. Di sini Ibu ambil sampelnya aja dulu sebanyak 100 ml. Menggunakan termometer. Akan 100 ya. Baiklah, ini dari larutan garam ya, sudah kita buat 1 molar, akan kita panaskan. Kita ukur suhunya. Tunggu sampai airnya mulai mendidih ya. Ya, untuk berikutnya kita ambil sampel pada larutan garam 2 molar yang sudah kita buat. Di sini saya ambil sebanyak 100 ml. Kita lakukan pemanasan molar. Kita tunggu airnya mendidih ya, kita ukur. Dia baru diukur baru 90. Ya, baiklah, ini airnya udah, larutan garamnya sudah mendidih. Kita ukur suhunya ya. Ya, ini dapat kita lihat. Dapat titik didihnya sebesar 102. Berikutnya di sini kita ambil sampel larutan gula ya. Di sini yang kita buat gula 1 molar. Kita akan panaskan dan akan ukur suhu titik didih dari larutan gula. Kita akan ukur menunggu air larutan gulanya mendidih. Ya, di sini dapat dilihat ya larut. Ya, dia akan beranjak sudah 100 lebih. Ya, dia udah mendekatin 100,5 ya, dapat dilihat. Baiklah, untuk sampel berikutnya di sini sudah kita buat larutan gula pada konsentrasi 2 molar. Kita akan ukur kenaikan titik didih dari larutan gulanya ya. Kita panaskan, kita tunggu sampai airnya mendidih. Belum betul mendidih ya, ini larutan gula 2 molar.
Ya, di sini dapat dilihat ya titik didih larutan gula 2 molal sebesar 101. Dan baiklah anak-anak ibu yang hebat dan pintar, di sini sudah saya demonstrasikan kenaikan titik didih pada larutan garam 1 molal dan 2 molal. Didapatkan titik didih 1 gram 1 molal garam didapatkan titik didihnya 101. Sedangkan pada larutan garam pada posisi 2 molal didapatkan titik didihnya sebesar 102. Dan larutan gula pada 1 molar didapatkan 100,5 ya. Sedangkan pada gula 2 molar didapatkan 101. Di sini silakan kalian catat hasil demonstrasi yang telah saya lakukan dan kalian lakukan perhitungan berdasarkan perhitungan dan selanjutnya kalian analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah dari video yang kalian amatin tadi, ini Ibu mau nanyakan pada kalian pendapat mengapa pada kedua sampel tersebut memiliki titik didih yang berbeda. Ada yang bisa menjawab? Ya, Suci, silakan Suci. Karena sampel yang digunakan berbeda pada yaitu garam dan gula. Garam merupakan larutan elektrolit, sedangkan gula merupakan larutan non-elektrolit. Ya, di sini karena tadi garam merupakan larutan elektrolit ya menurut teman kalian, sedangkan gula larutan non-elektrolit. Baiklah, di sini membagi LKPD dan kalian silakan ya mencari literatur atau sumber bahan untuk menjawab LKPD yang sudah Ibu bagikan ke kalian, dan kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Setelah kalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok, kalian dapat melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Di sini dapat kalian lihat ya, kelompok 1 itu ada Suci, Afri, Mayang, dan Rama. Kelompok 2 ada Lili, Reni, Novi, dan kelompok 3 ada Ayu, Rizka, dan Jenny. Di sini silakan kalian melakukan diskusi kelompok melalui via WA ya. Dari kelompoknya masing-masing, silakan kalian yang berdiskusi, nanti akan Ibu merespon dari WA-nya ya. Ya, bisa dimulai dari sekarang diskusinya. Silakan ya kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Diskusinya di sini Ibu akan menyajikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Dimulai dari kelompok 1. Ya, pertanyaan dari Rama, mengapa larutan diskusi kawannya ya, udah cukup baik. Lanjut, Ibu lihat dari kelompok 2. Ya. Ya, kenaikan titik didih garam lebih tinggi daripada kenaikan titik gula. Ya, betul. Ya, kita lanjut langsung diskusi untuk kelompok 3. Mengapa larutan tersebut memiliki titik didih berbeda pada konsentrasi yang sama? Untuk pertanyaan dari kelompok 3 ya. Hasil percobaannya udah bagus, Pratiwi ya. Ya, baiklah. Baiklah, dari hasil diskusi kalian di WA tadi, di sini silakan kalian mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya, silakan mempresentasikannya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari tabel pengamatan, larutan garam, molaritas, TB larutan 101,04. Larutan garam dengan molaritas 0,08 dan delta dan gula molaritas 1 molar 100,52 dan delta TB 0,52. Larutan gula molaritas
molaritas 2 molar, Tb air 100 derajat Celcius, Tb larutan 101,04 dan delta Tb 1,04. Ya, lanjut untuk presentasi kelompok 2. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Saya Bu Lili Safitri. Ya, silakan Lili. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan penyajian hasil. 1. Adakah perbedaan titik didih larutan garam dan gula pada konsentrasi yang sama? Ada perbedaan titik didih larutan garam dengan larutan gula. 2. Pada konsentrasi yang sama, manakah larutan garam dan gula yang titik didihnya Tb lebih tinggi? Titik didih Tb larutan garam lebih tinggi dari titik Tb larutan gula. 3. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena larutan garam merupakan larutan elektrolit yang dipengaruhi oleh faktor Van Hoff, sedangkan larutan gula merupakan larutan non-elektrolit yang dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Dari tabel pengamatan, manakah delta Tb yang lebih besar dari pelarut murni, larutan garam, larutan elektrolit, dan larutan gula, larutan non-elektrolit? Kenaikan titik didih delta Tb larutan gula. Ya, di situ dari hasil kelompok 2 ya. Gula. Ya, lanjut kita lanjut presentasi untuk kelompok 3. Siapa yang bisa? Saya Bu Rizka. Ya, silakan Rizka. Lakukanlah perhitungan kenaikan didih larutan garam dan larutan gula. Lalu analisis hasilnya apakah sesuai dengan percobaan. Untuk garam 1 molal, delta Tb sama dengan 0,52. Molal X1, molal X2 sama dengan 1,04. Untuk garam 2 molal, delta Tb sama dengan 0,52, molal X2, mol X2 sama dengan 2,08. Untuk gula 1 molal, delta Tb sama dengan 0,52, molal X1, molalnya 0,52. Untuk gula 2 molal, delta Tb sama dengan 0,52, molal X2 molal sama dengan 1,04. Lakukan perbandingan perhitungan di atas apakah sesuai dengan hasil percobaan. Setelah dilakukan perbandingan dari hasil perhitungan dan percobaan tidak didapatkan hasil yang berbeda. Terima kasih. Ya. Ya, baiklah, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompoknya ya, didapatkan datanya, tidak terdapat perbedaan ya dari data hasil pengamatan kalian dan dari hasil perhitungan. Dari hasil diskusi sama presentasi, di sini Ibu buka untuk sesi tanya jawab ya, bisa dari temannya yang masih bingung atau yang kurang paham, dapat bertanyakan kepada Ibu atau temannya. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan Nopi. Jelaskan mengapa larutan garam memiliki kenaikan titik didih lebih besar dibandingkan larutan garam. Kenapa kenaikan titik didih lebih besar daripada larutan garam? Ya, ada yang bisa menjawab? Oh ya, Mayang. Silakan Mayang, mikrofonnya dibuka ya, Nak. Karena larutan garam merupakan larutan elektrolit yang dipengaruhi faktor Van Hoff, sedangkan larutan gula merupakan non-elektrolit, tidak memiliki faktor Van Hoff. Atau NaCl atau garam akan terordinasi menjadi Na dan Ci, sehingga faktor Van Hoff I sama dengan 2. Ya, tadi jawaban kawannya Nopi, karena larutan garam bukan larutan elektrolit ya, yang dipengaruhi oleh faktor Van Hoff, sehingga dia memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Baiklah, di sini kita masing-masing mengevaluasi ya. Dari hasil diskusi dan dari pertanyaan kawan, di sini dapat kalian sampelkan. Air itu sebagai siapa? Sebagai pelarutnya ya. Larut. Ya, kan garam sebagai apa? Larutan elektrolit. Elektrolit. Program nggak usah ditutup ini untuk diskusi ya, Nak. Sedangkan gula sebagai apa?
larutan Larutan non-elektrolit. Non-elektrolit. Pada larutan elektrolit dan non-elektrolit itu terjadi perbedaan ya di sini karena larutan non-elektrolit tidak dipengaruhi faktor Van Hoff, sedangkan pada larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Larutan Van Hoff. Contohnya di sini elektrolit. kan kalian tadi simak yang NaCl dia akan terurai menjadi Na+ dan Cl. Cl-min. Menyimpulkan kesimpulan kegiatan hari ini, Saya, Bu, ya siapa? Oh, Rizka. Ya silakan Rizka. kesimpulannya, titik didih larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit dan pelarut air. Oke, titik didihnya bahwa larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. elektrolit atau air. Baik, kegiatan pembelajaran hari ini Sangat baik. Menegakkan, Bu. ya di sini dapat kalian mengerjakan refleksi pembelajaran ya. Refleksi ya dari sini dapat kalian klik yang sudah Ibu bagi share-nya. Ya, bisa dikerjakan. Di sini Ibu akan bukakan hasil screenshot dari hasil semangat kalian ya, belajar. Ya, di sini dari hasil yang kalian kerjakan tadi di link refleksi pembelajaran, di sini kesimpulannya banyak ya. Ada bahagia, ada senang, semangat, suka, mendapatkan ilmu. Ya, di sini. Lanjut. Ya, silakan kalian mengerjakan potes sekarang. Ada link yang sudah Ibu bagikan di kolom chat. Ya, ada waktu sekarang ya. Ya, di sini udah lumayan cukup bagus ya, 10. Jenny 10, Mayang 10, Ayu Pariyati 10, Suci 10, Lili 10, Rama 8. Alhamdulillah. Reni juga 8, Apri 10. Ya, baiklah di sini udah cukup memuaskan ya hasil post-test, sudah banyak rata-rata di atas KKM dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Untuk sini silakan kalian mengerjakan tugas latihan untuk di rumah ya. Yang ada di modul silakan kalian akan kumpul pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Selanjutnya, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan tekanan uap.
Baiklah, pada kegiatan hari ini untuk menutup kegiatan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.